Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan berkarya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Yohana SPDI, peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 1 Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Pada hari ini, Rabu, tanggal 29 Januari 2025, saya akan membuat video praktek pembelajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari ujian kinerja atau UKIN untuk menilai kemampuan saya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalisme guru. Adapun tema pembelajaran yang saya bawakan adalah materi kelas 5 bab 6 hidup damai dalam kebersamaan dengan pokok bahasa membaca tartil surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Pembelajaran ini bertujuan untuk membimbing peserta didik agar mampu membaca Al-Quran dengan tartil sesuai kaidah hukum tajwidnya. Semoga melalui video ini saya dapat menunjukkan kompetensi saya sebagai calon pendidik profesional yang siap mengembangkan potensi peserta didik dan memberikan pembelajaran yang bermakna. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung berkicau di dahan bak jati. Angin bertiup membawa kabar. Bagaimana kabar hari ini? Semoga ceria dan tetap sabar. Ya, itu ya. Kalian kabarnya hari ini baik kan? Alhamdulillah. Dianjurkan untuk selalu berdoa. Ya, datangnya lebih awal. Nanti Bapak lihat Al-Faqih, silakan Al-Faqih untuk memimpin baca doa. Ya. Lala Naila Muhammad Haizul Muhammad Al-Faqih Muhammad Rafa Isyadul Haq Yusuf Bakhtiar Mumtazah Naura Kalista Nazwa Nova Royan Azkar. Yaitu masih di bab 6 tentang hidup damai dalam kebersamaan. Dan ini materinya hidup damai dalam kebersamaan. Ya. Tentunya yang akan dibahas yaitu mengenai pokok bahasan, yaitu mengenai membaca surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Sebelumnya Bapak ingin mengecek dulu kesiapan dari kalian. Ya. Alat tulisnya di bawah semua. Kalau di bawah silakan disiapkan alat tulisnya, buku, ya, pulpen disiapkan. Coba tolong cek kerapian dari seragam kalian. Barangkali ada yang bajunya masih dikeluarkan. Ya. Silakan dicek untuk kebersihan. Ya. Kita tempat duduk kalian. Barangkali ada sampah, alangkah baiknya mari kita
diawali dulu dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Yang bisa membacakan arti dari surat Al-Kautsar yang tadi sudah dibacakan sama-sama ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada nikmat yang banyak. Maka berikanlah sholat karena Tuhan dan berkorban. Bapak kalian itu sudah mempelajari tentang meneladani perjuangan Rasulullah. Apa saja yang sudah dipelajari kemarin? Apa? Ya, kisah istimewa Fatu Makkah. Tuh, pokoknya yang kedua apa? Peristiwa Nabi Wada. Betul. Ya, ini kita masih ada sebuah gambar di layar ya. Nih, yang pertama ini indahnya hidup rukun. Ya. Kalian sebagai warga negara Indonesia tentunya sudah mengetahui bahwa kita hidup di Indonesia ini memiliki banyak keragaman, ya, banyak keragaman baik suku, bahasa, ya, ras, dijadikan sebuah kemajukan bangsa Indonesia. Ya, ini memiliki kekayaan budaya yang harus saling dijunjung tinggi. Ya, kita angkat budaya-budaya dari Indonesia sebagai nilai-nilai luhur ya. Nah, ini tujuannya ya. Tujuan dari hidup damai dalam kebersamaan bagi kalian sebagai seorang siswa tentunya harus menghayati betul-betul ya, diamalkan nanti ya ketika kalian sudah mendapatkan ilmu tentang hidup damai dalam kebersamaan. Yang pertama tujuan dari pelajaran kali ini yaitu peserta didik atau siswa itu bisa membaca surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 ya, tentunya dengan arti sesuai ilmu, tapi ilmu nanti yuk supaya semuanya fokus ya dalam pelajaran kali ini. Yuk kita tepuk semangat dulu ya. Mulai ya, tepuk semangat. Sebelumnya kita simak dulu ya, ada video pembelajaran yang kalian simak dulu supaya nanti kalian bisa pahami bagaimana cara membaca surat tersebut ya. Semuanya harus menyimak ya, ikuti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surat Al-Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Surat Al-Imran ayat 64. Surat Al-Imran artinya keluarga Imran, termasuk surat ketiga dalam Al-Quran dan berjumlah 200 ayat. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Surat Al-Baqarah ayat 256. Surat Al-Baqarah artinya sapi betina, termasuk surat kedua dalam Al-Quran dan berjumlah 286 ayat. La ikraha fiddin qad tabayyana
minal ghayb. Ya, ini Bapak ingin menanyakan ya. Dari tayangan video yang tadi, kalian menyimak kan, mendengarkan? Ya, tentunya ada tadi cara membaca Al-Quran dengan baik. Maka apa yang kamu rasakan saat mendengar bacaan Al-Quran yang indah? Hati menjadi tenang. Selain itu apa lagi? Ada yang lain yang bisa memberikan jawaban? Tentram, yang keras suaranya. Ya, kita dulu untuk Aska. Ya. Berikutnya, ini kaitannya dengan tajwidnya ya. Apa yang kalian ketahui tentang tajwid? Apa? Surat Ali Imran itu artinya apa? Ali Imran, keluarga Imran. Kemudian ada berapa ayat juga dari surat Ali Imran? Tergolong dari golongan surat. Kenapa dikatakan sebagai surat Madaniyah? Karena surat Ali Imran itu diturunkan di Madinah. Kemudian ada pesan yang disampaikan oleh surat Ali Imran. Di antaranya pesannya apa saja? Tentang keimanan kepada Allah, bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah, janji dan ancaman, dan juga kisah teladan para nabi, para rasul, dan juga yang lainnya. Surat Al-Baqarah itu artinya adalah Sakinah. Ya. Ini urutan yang keberapa di dalam Mushaf Al-Quran? Setelah Al-Fatihah. Jumlah suratnya ada berapa? 446. Kemudian isim ini ada huruf apa ini? Ya Allah. Huruf yang ada tandanya itu ya fathahnya ke atas itu harus dibaca pada huruf apa? Ya. Pada kata tersebut dibaca panjang antara 3 sampai 5. Nah, ini termasuk bacaan apa? Mad. Ya. Nah, ini di surat Al-Baqarah lihat huruf lam ini. Huruf lam ini di depannya ada huruf alif, ya. Maka tadi yang sudah dijelaskan awal, ketika ada lam bertanda fathah di atas menghadapi huruf alif, maka ini akan berubah namanya mad jadid munfasil. Ya, pada untuk mengingatkan kelompok 1 dulu nih. Coba hal ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Silakan. Nah, lihat di sini Bapak punya template ya ataupun format tentang lafal ataupun kalimat, potongan kalimat ya dari kedua surat tersebut ya. Sekarang Bapak ingin kalian bisa mempraktikannya ya, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Sudah? Ya, mulai dulu, tentang dulu benar. Yang berikutnya coba dari kelompok 2. Pilih yang mana? Famayakun itu tidak idgham biguna ya. Betul atau salah? Kemudian dari kelompok 3 ini lembar kerjanya ya. Ada 2 bagian tabel. Perhatikan semuanya ya. Ini Bapak bagian belum nih. Yang kelompok 1
Nah, kolom ini ya yang pertama nama anggota, misalnya Al-Fatih. Nah, nanti baca dulu. Ya, di situ ada misalnya tadi ada ayatnya dibaca. Misalnya kayak tadi cara membaca tajwid ya. Misalnya dibacanya min baina, cuma dibaca min baina. Di sini catat kesalahannya. Ya, kesalahannya apa? Kesalahannya tidak dibaca atau nunnya tidak berubah jadi mim. Kemudian sudah ada yang sudah selesai? Ayo kelompok mana dulu yang mau aduk? Satu dulu. Ya sudah, waktunya habis. Tutup semuanya, selesai ya. Malam sudah selesai. Sekarang kelompok satu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang mau maju? Al sama Isan. Aizul. Yang lain perhatikan, kelompok yang lainnya sudah stop dulu. Ayo, kelompok 2, kelompok 3 stop dulu. Ini kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusinya. Nanti kelompok 2 dan 3 silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ayo jangan ketawa. Matnya panjangan. Cara membacanya salah karena matnya kepanjangan. Haidu. Cara membacanya tidak bisa membaca huruf ba. Terus. Nova. Cara membaca nun tetapi dia tidak bisa membaca nun. Ya, terus bagus. Tidak bisa membaca atau sama. Terus. Kaca tidak bisa membaca huruf mim. Nah, sekarang yang kedua, identifikasi. Silakan yang lain dengerin. Ayat 3 Ya akla Namanya apa? Manja ismun fasil Ya. Ta'alam Hmm. Mat kobi'i Ya. Min dunillah Ikhfa La ikroha Ya. Manja ismun fasil Ya. Kama yang pun Ya. Itu biduna Wayu min billah Illa Nah, ini kelompok 1 sudah selesai membacakan hasil diskusinya. Kira-kira kelompok 2, kelompok 3 mau ini enggak? Ada yang mau ditanyakan enggak dari hasil kelompok 1? Ayo, ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak ada? Berarti kalau tidak ada, nih kelompok 1 jawabannya betul semua. Betul? Ya, betul, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ininya Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini SD dulu ya, senang anak-anak yang jawabannya yang sedang kelompok penggal ini tinggal sebagai
dari pembelajaran yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Kesimpulannya adalah bahwa dalam mengajarkan pembinaan persatuan dan kerjasama antarumat beragama dalam kebaikan itu semuanya sudah tertuang dalam surat Ali Imran ayat 64. Kemudian apa yang diajarkan oleh surat Ali Imran yaitu menyerukan kepada semua umat bahwa manusia itu harus beribadah hanya kepada Allah ya, tidak boleh menyekutukan selain Allah ya, tidak boleh menyekutukannya dan tidak saling mengambil sesama manusia sebagai Tuhan selain Allah. Dan terakhir mengingatkan agar kita menjunjung nilai toleransi ya, dan dialog yang damai dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu ya inti dari apa yang dipesankan oleh surat Ali Imran. Kemudian berikutnya pesan yang disampaikan oleh surat Al-Baqarah 296 bahwa Al-Baqarah 256 ini menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian karena kebenaran itu telah jelas berbeda dari kesesatan. Yang kedua, nah selanjutnya dari hasil kerja kelompok tadi ya atau diskusi tadi mengenai membaca dan juga mengidentifikasi buku bacaan tadi, maka ini Bapak kasih informasi untuk yang bagus, yang sudah cara membacanya bagus, mengidentifikasinya sudah bagus, sudah banyak yang ditemukan dengan baik, maka nanti akan ditambahkan pengayaan ya. Pengayaan itu adalah pemberian tugas ya, yang tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan membantu kalian peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan tujuan pelajaran. Hal ini untuk menciptakan rasa gotong royong di antara peserta didik. Bagi peserta didik yang berhasil melewati nilai passing grade yang sudah ditentukan, diberikan soal yang lebih mengacu kepada keterampilan berpikir yang lebih tinggi lagi. Ya, silakan diisi nama, kelas dan tanggalnya ya. Silakan diisi masing-masing. Ini bukan kerjasama ya. Sudah? Baca semua? Oke, yang kurang. Ya, waktunya Bapak kasih waktu 10 menit, silakan. Oh, belum. Silakan dari sekarang, ya, 10 menit waktunya. Ya, yang belum? Ya. Baik ya, ini sudah semua. Mudah-mudahan yang sudah kalian isi jawabannya sudah bisa semua dan banyak yang benar. Nah, yang pertama, apa yang telah kita pelajari hari ini? Ayo. Ilmu tajwid,
Apalagi cara membaca atau bacaannya. Apalagi tadi apa? Ya, cara membaca sudah. Apalagi yang sudah kita pelajari hari ini? Hah? Mengerjakan apa? Soal. Nah, kemudian ya udah ini ya cukup. Yang kedua, apa yang tanyakan kembali? Kegiatan apa yang kalian sukai dari kegiatan belajar hari ini? Apa? Presentasi. Senam otak. Kita semangat. Apa lagi? Ya, melihat video pembelajaran bagus ya. Yang berikutnya, apakah kegiatan belajar hari ini menyenangkan? Berarti semuanya senang, tidak ada yang sedih ya. Pokok bahasan berikutnya yaitu mengenai menghafal dan mengartikan Quran surat Ali Imran ayat 4 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, sebelum nanti kita bahas tentang kelanjutannya, kalian boleh ya nanti di rumah bisa pelajari dulu ya tentang arti dari surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini, bisa buka-buka di terjemahan ya atau di buku-buku yang ada kaitannya dengan surat Al-Imran. Siap.